Halo semuanya, kenalin nama aku Bianca. Aku dari IE22 dan hari ini aku akan coba untuk membahas soal UTS Makro 2 tahun 2024. Tahun 2024 ini di paruh 1 kita belajar tentang Schools in Macroeconomics, Static Equilibrium, Neoclassical Growth Model yang kebagi jadi Elastic Labor Supply sama Inelastic Labor Supply. Selain itu kita belajar tentang policies, yang itu yang pertama fiskal dan yang kedua moneter. Nah, fiskal ini kebagi jadi 3, government spending, labor income tax, dan juga capital income tax. Sedangkan yang monetary policy kita akan bahas tentang di New Keynesian model. Dan di akhir kita juga belajar tentang solo growth model, yang mana sebenarnya solo growth ini nggak masuk ke dalam materi UTS tahun lalu. Gitu. Oke, langsung aja kita coba kerjain soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi utility rumah tangga adalah sebagai berikut dengan persamaan akumulasi modal sebagai berikut. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita coba bedah dulu nih teman-teman. Bagaimana kita bisa dapat fungsi utility-nya dan juga asset accumulation-nya. Jadi kita tahu kalau misalnya household memiliki tingkat konsumsi atau CT dan juga si LT ini atau tenaga kerja untuk memaksimalkan utility-nya. Nah, selain itu, household tuh juga secara elastis menyediakan tenaga kerja atau LT untuk memperoleh upah gitu ya, sebagai pendapatannya yaitu di WT ini. Selain itu, dia juga menyewakan modal atau KT untuk memperoleh pendapatan sewa modal yaitu RT. Itu yang mempengaruhi adanya fungsi utility dan juga akumulasi modal. Yang A, kita diminta untuk derivasikan persamaan penawaran tenaga kerja dan gambarkan kurvanya. Jelaskan bagaimana pengaruh upah terhadap penawaran tenaga kerja. Oke, kalau kita lihat sebenarnya fungsi utility-nya ini tuh rada beda sama yang biasanya kita temukan di umum. Mungkin kita biasanya sering ketemunya kayak U sama dengan len CT, atau misalnya U sama dengan len CT ditambah beta len dikali L kurang LT gitu ya. Sedangkan di sini fungsi utility-nya tuh len CT ditambah beta LT doang gitu. Jadi ini ada kayak sebuah unique function lah gitu. Jadi perhitungannya pun pasti hasilnya jadi beda. Oke, untuk yang A kita akan mulai derivasikan. Kita udah tahu berapa utility functionnya dan berapa accumulation modalnya. Jadi kita tinggal hitung si Hamiltonian. Hamiltoniannya itu akan sama dengan len CT ditambah beta LT ditambah lambda T dikali WT LT ditambah RTKT dikurang CT. Nah, kalau kita coba keluarin biar gak ada yang di dalam kurung, itu jadi seperti ini. Lambda T WT LT ditambah lambda T RT KT dikurang lambda T CT. Nah, habis itu kita akan cari first order condition-nya dulu. Yang pertama misalnya terhadap si CT. Kita lihat di soal ini yang ada di soal ini, di persamaan ini yang ada CT itu ada di sini dan di sini. Kita akan coba turunin jadi 1 per CT dikurang lambda T sama dengan 0 karena dia FOC. Lalu yang kedua kita akan coba turunin terhadap labor atau L-nya ini. Nah, kita lihat ya, kalau di sini dia ada di sini L-nya sama di sini. Jadi kalau kita coba untuk turunin dia jadi beta ditambah lambda T WT sama dengan 0 gitu. Nah, yang terakhir kita akan turunin terhadap KT. KT-nya terakhir ada di sini. Jadi hasilnya itu sama dengan lambda T RT sama dengan, nah karena si KT ini tuh dia tuh state variable ya guys, yang mana artinya dia itu accumulates over the time. Jadi kita harus treat first order conditionnya secara berbeda. Instead of sama denganin dengan 0, kita jadi set dia sama dengan nih, lambda T rho dikurang lambda T dot
gitu. Itu menunjukkan kalau misalnya dia itu accumulates over the time, dia bisa naik bisa turun, itu dipengaruhi oleh depresiasi juga biasanya gitu ya. Oke, dari sini kita akan coba cari atau substitute lambda t-nya. Misal dari persamaan yang pertama ini kita bisa dapat lambda t-nya sama dengan 1/ct gitu ya. Terus abis itu di persamaan yang kedua, yang ini kita bisa dapat kalau coba kita pindahin ruas. Kalau si lambda t-nya ini jadi sama dengan min B per WT gitu. Nah, tapi di soal sebenarnya kita tuh diminta untuk as easy as bagaimana pengaruh upah terhadap penawaran tenaga kerja. Dan ini bisa kita langsung dapetin di perhitungan ini gitu ya. Kita tinggal pindahin aja WT-nya ke atas sini, jadi WT kita pindahin ruas jadi seperti ini. Nah, kita kan tahu ya kalau misalnya tadi si lambda T ini tuh sama dengan 1/ct. Jadi kita bisa langsung substitusin aja WT sama dengan min beta per 1/ct. Atau kalau kita sederhanain ini tuh sama dengan min beta kali ct gitu. Jadi kita dapat ini adalah persamaan WT-nya. Nah, cara menghitung pengaruhnya kita tinggal turunin aja gitu ya. Terhadap T. Pengaruhnya terhadap apa ini tadi ya? Penawaran tenaga kerja, jadi terhadap LT. Nah, hasilnya itu sama dengan 0 karena di persamaan ini nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya dia tuh kayak gini kurvanya gitu. Oke. Next, kita diminta untuk tunjukkan dan jelaskan apa yang terjadi terhadap kurva penawaran tenaga kerja bila terjadi kenaikan konsumsi. Nah, kita kan tadi udah dapat dari sini nih. Kita tuh bisa juga langsung bilang kayak, oke, kita turunin aja terhadap WT gitu misalnya. Jadi dia min beta, yang mana min beta ini adalah kurang dari 0 gitu. Sebenarnya seharusnya ya pada umumnya variabel yang mempengaruhi si LT ini tuh harusnya ini negatif, bukan positif. Jadi kalau misalnya ini negatif mungkin jadi hasilnya tuh berbeda di bagian sini. Ini tuh jadi min, terus ini jadi min juga, ini jadi positif, dan ini jadi positif gitu ya. Dan ini jadi hasilnya malah kayak gini gitu. Jadi tapi aku rada kurang ingat gitu tahun lalu apakah ini soalnya diralat atau enggak. Jadi kita asumsikan kalau misalnya ini sesuai sama soal aja gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu, ini tuh perhitungan dari si neoclassical growth model ya. Jadi bisa dibaca-baca juga teorinya dan materinya, apalagi untuk pemahaman mengenai kurvanya gitu. Itu untuk soal yang pertama. Next, ke nomor 2, dalam rangka menegakkan ekonomi yang berkeadilan sosial, pemerintahan baru Republik Indonesia menetapkan 8 program hasil terbaik cepat, yang salah satunya melanjutkan BLT. Nah, andaikan pemerintah melanjutkan BLT ini, kita dapat kondisi anggaran berimbangnya. Jadi TT sama dengan GT ditambah TRT, yang mana TT ini adalah pajak, GT itu government spending, dan TRT ini adalah besaran pembayaran BLT-nya. Di sini diasumsikan kalau misalnya tidak ada depresiasi kapital dan juga rasio pengeluaran pemerintahnya itu gamma sama dengan GTYT. Ini kita jelas-jelas tahu kalau ini adalah fiscal policy for the government spending. Dimana di sini berarti pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluarannya gitu. Makanya kita ada variabel TT di sini. Oke, untuk yang pertama, jelaskan persamaan akumulasi aset dan kondisi anggaran berimbang dengan parameter gamma. Nah, kita tahu ya kalau misalnya tadi asumsinya adalah depresiasi sama dengan 0. Berarti ketika kita taruh ke dalam persamaan akumulasinya, dia itu jadi LTKT ditambah WTLT dikurangin CT dikurangin TT gitu. Jangan lupa ini ada TT-nya. Terus habis itu ditanyain kondisi anggaran berimbang. Nah, kondisi anggaran berimbang ini sebenarnya sama seperti yang udah dijelasin di soal ya. Dia
anggaran berimbang ini adalah ini gitu. Tapi kita juga bisa bilang kalau misalnya ya pengeluaran itu harus sama dengan pemasukan, yang mana pengeluarannya itu kan government spending atau GT. Nah dia tuh harus sama dengan pemasukan, yaitu TT gitu. Yang mana kalau kita lihat nih dari rasio pengeluaran pemerintah, kita juga bisa temuin GT-nya ini sama dengan gamma dikali YT. Jadi ini juga bisa kita bilang sama dengan gamma YT gitu. Itu untuk yang A. Lalu yang B, kita misalkan Kementerian Keuangan tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga jumlahnya tetap sama. Kemudian pembayaran BLT juga dapat disesuaikan untuk menyeimbangi perubahan rasio pengeluaran pemerintah atau gamma dan agar anggaran pemerintah seimbang. Apakah dampak dari perubahan gamma ini terhadap pasar tenaga kerja dan kapital di jangka pendek dan jangka panjang akan berubah dengan keberadaan program BLT? Nah, kita akan coba untuk hitung secara matematisnya ya. Yang B, kita lihat dulu dari segi household. Nah, dari segi household berarti seperti biasa kita harus compute the Hamiltonian L dikurang LT ditambah lambda T dikali kadotnya RTKT ditambah WTLT dikurang CT dikurang TT gitu ya. Nah dari sini kita akan ngadain atau ngitung first order conditionnya. Nah first order conditionnya kita yang pertama terhadap CT. Jadi 1 per CT dikurang lambda T sama dengan 0. Lalu yang kedua terhadap labor. Jadi 1 per lagi. Min B per L dikurang LT ditambah WT lambda T sama dengan 0. Lalu terhadap K-nya, terhadap K ini ingat K itu state variable ya. Dia berarti RT lambda T sama dengan lambda T rho dikurang lambda T dot gitu. Nah ini kita bilang ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Lalu dari persamaan 1 dan 2 kita bisa nemuin optimal consumption path-nya OCP. Kayak biasa caranya, jadi dia akan si PT dot per PT sama dengan si CT dot per CT. Terus ambil dari sini, dia tuh jadi RT dikurang rho gitu. Tidak ada depresiasinya. Nah habis itu kita coba hitung untuk labor supply-nya ya. Kita hitung labor supply-nya dari persamaan 1 dan 2. Jadi kalau kita sama denganin lambda sama dengan lambda, kita ketemu 1 per CT sama dengan B per L min kayak gitu mulu ya, L min LT dikali WT gitu. Kita tinggal pindah ruas, dapatlah akhirnya seperti ini. Nah untuk cari WT ya kita bisa langsung WT sama dengan BCT per L min LT gitu ya. Tapi kalau kita mau cari labor supply berarti L min BCT per WT. Kenapa bisa gitu? Ini caranya ya kan dari sini kita dapat kayak misalnya L min LT sama dengan BCT per WT gitu kan. Nah kalau misalnya kita pindahin ini ke ruas ini, terus ini pindahin ke ruas ini, akhirnya kita dapat seperti ini gitu. Nah kita di sini udah ketemu labor supply-nya. Terus abis itu kita akan melihat dari POV si firm-nya. Sekarang firm. Nah di firm ini seperti biasa pakai Cobb-Douglas YT sama dengan AKT pangkat alfa dikali LT pangkat 1 min alfa gitu.
profitnya sama dengan YT dikurang WTLT dikurang RT KT. YT-nya langsung kita masukin aja. AKT pangkat alfa dikali LT pangkat 1 min alfa dikurang WTLT dikurang RT KT. Gitu. Lalu seperti biasa FOC. Kita FOC kan terhadap misal kapitalnya. Jadi alfa A KT pangkat alfa min 1 dikali LT pangkat 1 min alfa terus dikurang RT sama dengan 0 gitu. Ini kita bisa dapetin nih RT sama dengan alfa A LT per KT 1 kurang alfa. Yang mana kalau disederhanain RT ini kita juga bisa bilang sebagai alfa YT per KT. Terus kalau turunan terhadap LT-nya. Turunan terhadap LT-nya ini kita bisa bilang per alfa LT sama dengan 1 min alfa AKT pangkat alfa LT pangkat min alfa gitu ya jadinya. Dikurang WT sama dengan 0. Nah kita dapatlah akhirnya WT sama dengan 1 min alfa A kali KT per LT pangkat alfa. Atau kita bisa bilang WT-nya itu sama dengan 1 min alfa kali YT per LT. Gitu. Oke, setelah ini kita akhirnya bisa compute the labor demand function. Yang mana tadi kan kita tahu WT-nya itu sama dengan 1 min alfa AKT pangkat alfa dikali LT min alfa gitu ya. Kalau ini kita pindahin ke atas. Terus habis itu kita tinggal pindah ruas. LT pangkat min alfa sama dengan WT per 1 min alfa dikali AKT pangkat alfa. Kita dapat biar nggak min 1 min alfa A per WT dikali KTA. Akhirnya kita bisa dapat labor demand-nya. Jadi 1 min alfa kali A per WT pangkatin 1 per alfa dikali KT. Seperti itu. Kita dapat labor demand-nya. Nah, setelah udah dapat labor demand, kita tahu kalau dia steady state condition itu atau SSC. Ini untuk cari si labor equilibrium-nya ya. Kalau di sini KT dot sama CT dot itu sama dengan 0 gitu. Yang mana di sini juga seperti biasa in long run semuanya equilibrium. Itu kita juga bisa bilang kalau C sama dengan Y min I min G. Kita bisa bilang juga kalau ini jadi kalau misalnya ini jadi si 1 min gamma Y star dikurang K star gitu. Nah, sudah dapat seperti ini. Dapatnya labor demand-nya.
Nah, cara untuk cari, nah sekarang kita akan solve for the labor equilibriumnya. Kita recall dari fungsi LST-nya ini. Kita pindahin ke bawah dulu. Oke. Dari LST ini kita bisa langsung masukin sama informasi yang kita udah punya gitu ya. Kalau L sama dengan BCT per, nah WT ini kan berarti 1 min alfa dikali YT per LT gitu. Atau kita juga bisa bilang jadi L dikurang BCT per 1 min alfa YT terus dikali LT. Nah dari sini baru deh kita bisa cari dan masukin untuk si labor equilibriumnya. LT sama dengan L min BCT per 1 min alfa dikali CT dikali 1 min gamma dikali LT gitu. Terus abis itu kita tinggal pindah-pindah ruas gitu sebenarnya, jadi LT 1 plus BCT bukan ya, BCT itu udah bisa kita ubah jadi 1 min ini ya, per 1 min alfa gitu. Nah akhirnya kita dapat labor equilibriumnya L sama dengan LL per 1 plus beta dikali 1 min gamma dibagi 1 min alfa, yang mana berarti implikasinya di sini adalah ketika gammanya naik maka si TT-nya itu juga bakal naik gitu. Jadi kalau misalnya government spending ratio-nya naik, pasti pajaknya juga akan naik gitu ya. Oke, ini adalah baru sampai si L equilibriumnya. Nah, di soal kita diminta tuh sampai K dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba hitung lanjutannya. Kalau misalnya let's say kita mau cari for K demand gitu ya. Yang mana kita kan tahu kalau misalnya tadi H si dari persamaan Coe-Douglas dan turunannya, kalau RT ini sama dengan alfa AKT dipangkatin A-1 dikali LT dipangkatin 1 min alfa gitu ya. Nah kita tinggal pindahin ruas dan kita dapat nih KT dipangkatin alfa min 1 sama dengan RT per alfa A kali LT pangkat 1 min alfa gitu. Dan dari sini kita bisa langsung commute the K demand jadi alfa A per RT dipangkatin 1 per 1 min alfa dikali LT. Nah, berarti K equilibriumnya itu alfa A per RT dipangkatin 1 per 1 min alfa dikali LT. Atau sebenarnya udah bisa bilang L equilibrium, yaitu yang di atas tadi. L per 1 plus B dikali 1 min gamma per 1 min alfa gitu. Ini adalah K equilibriumnya. Nah selanjutnya ini tentang si kurvanya. Karena kita diminta untuk menjelaskan intuisi dari si kurvanya. Pertama di short run, di labor market kita kalau misalnya ada peningkatan si government spending ratio atau si gamma ini, dia akan nge-shift labor supply-nya ke kanan gitu. Labor supply 1. Nah, shifting ini membuat adanya equilibrium baru yang dari awalnya dari A ke B sini. Di equilibrium baru ini kita menciptakan adanya wage yang menurun dan juga labor yang justru meningkat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di capital market di sini tuh
karena adanya kenaikan labor di short run ini, dia akan mempengaruhi peningkatan atau shifting kurva dari KD-nya ke kanan. Karena shifting ini hasil equilibrium juga pindah dari A ke B, yang mana R-nya jadi lebih tinggi gitu. Apa sih implikasinya? Implikasinya di short run effects of an increase in gamma itu adanya peningkatan Y. Kenapa ada peningkatan Y? Ingat ada fungsi Cobb-Douglas-nya yang kayak gini gitu ya. Kita kan tahu kalau misalnya di sini K-nya dia masih di sini ya, no change, karena dia cuman bergerak di R-nya doang kalau di capital market. Tapi kita lihat kalau misalnya ada increasing in L, sehingga ketika L-nya ini increase, Y-nya juga increase gitu. Makanya Y increase, K no change, R-nya juga tadi increase, lalu L-nya increase dan W-nya decrease. Itu dari efek di short run. Selanjutnya gimana sih efek di long run-nya? Nah, di long run-nya nggak cuman labor supply curve-nya yang shifting. Di sini labor demand-nya juga. Kenapa? Karena akan ada peningkatan dari K-nya gitu. Dan peningkatan K ini membuat labor demand-nya jadi ikutan shift ke kanan. Nah, di sini kita bisa dapat equilibrium baru dari A pindah ke B gitu. Yang mana di sini wage-nya tetap, sedangkan L-nya dia naik gitu. Kalau di capital market masih sama, tapi bedanya di sini kan kalau di capital market KS-nya ini, KS capital supply curve-nya dia tuh jadi horizontal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya karena tadi ada peningkatan labor, jadinya KD-nya tuh shifting ke kanan, dan ini menciptakan equilibrium baru juga gitu, yang darinya A ke B, dan ini membuat K-nya meningkat gitu. Nah, gitu deh. Apa sih efeknya? Sama kayak tadi, kita bisa lihat kalau misalnya di sini kan K-nya increase, L-nya increase, berarti Y-nya itu juga bakal increase gitu kan. 1 min alpha, K-nya increase, L-nya increase, berarti Y-nya increase bahkan double gitu kesannya, lebih besar daripada pas di short run gitu. Dan R-nya dia no change, terus W-nya juga dia no change. Nah, itu adalah penjelasan kurva short run long run dari efek si gamma, increase in gamma atau government spending ratio-nya. Selanjutnya nomor 3, perhatikan model neoclassical growth modelnya dengan rumah tangga memaksimalkan sebagai berikut. Terus ada fungsi-fungsi kendalanya yang dikasih tahu juga di soal. Nah, di sini kita tahu ya kalau misalnya ada labor income tax dan juga capital income tax. Yang mana yang ini adalah labor income tax. Dan yang nomor 3 dan 4 dia itu capital income tax. Gitu. Kita bisa lihat karena ini ada tau W, tau R gitu. Terus fungsi profitnya seperti biasa Cobb-Douglas, terus ada beberapa keterangan simbol. Nah, pertanyaannya itu jawablah pertanyaan berikut dengan menurunkan persamaan matematis dan grafik, kemudian jelaskan. Yang A, tentukan fungsi permintaan atau LD dan penawaran tenaga kerja atau LS, serta tingkat keseimbangan steady state tenaga kerja atau L equilibrium jika pemerintah membiayai pengeluarannya dengan labor income tax saja. Nah, kalau dengan labor income tax saja, di sini kita bisa langsung hitung Hamiltonian-nya. Lancet ditambah beta dikali L dikurang LT ditambah lambda dikali kita asumsikan ada depresiasi gitu ya, KT ditambah 1 min tau W dikali WT LT dikurang CT dikurang TT. Jangan lupa ada TT nya.
gitu. Nah dari sini kita akan lihat dari segi si HH-nya dulu. Dari segi HH-nya dulu, kita turunin kayak biasa, dapat 1/CT dikurang lambda T sama dengan 0. Lalu terhadap si LT-nya jadi sama dengan min beta per L kurang LT plus 1 min tau W WT lambda T sama dengan 0, panjang ya. Dan seperti biasa KT-nya jadi RT, jangan lupa dikurangi depresiasi, lambda T sama dengan lambda T rho dikurang lambda T dot gitu. Nah dari sini kita dapat sebenarnya kita bisa tahu OCP-nya. OCP-nya itu berarti adalah RT dikurang depresiasi atau delta dikurang rho. Nah setelah dapat OCP-nya, kita bisa cari dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kita substitusikan si lambda T-nya untuk mencari labor supply. Jadi tadi kan kita tahu ya kalau misalnya di persamaan 2 kita pindahin ruas, dia jadi seperti ini. WT kali lambda T sama dengan B per L dikurang LT. Nah kita bisa langsung sama denganin dengan si lambda T yang satunya lagi ya, atau dari persamaan yang satu, jadi kayak gini. Nah kalau kita pindah-pindah ruas, kita dapatlah jadi seperti ini, beta CT per 1 min tau W per W dikali WT. Nah berarti labor supply-nya itu jadi L dikurang BCT per 1 min tau W dikali WT. Begitu ini ya. Nah dari household sekarang kita lihat dari segi firmnya. Sekarang firm kayak biasa Coke Douglas, mungkin karena ini pengulangan jadi aku nggak tulis secara rinci lagi ya. Kita dapat gitu kalau dari FOC nanti RT-nya jadi alpha YT per KT, atau ini tuh kayak kesederhanaannya dari LT per KT dipakai 1 min alpha. Terus juga ada WT, dia tuh 1 min alpha dikali YT per LT, yang mana ini adalah fungsi sederhana dari si alpha dikali A dikali KT per LT pangkat alpha gitu. Ini adalah dapat dari FOC ya gitu. Terus abis itu kita juga bakal dapat labor demand-nya, jadi 1 min alpha kali A per WT 1 per alpha dikali KT. Dan untuk mencari C-star-nya, kita kan tahu ya kalau misalnya kalau di SSC KT dot sama dengan CT dot sama dengan 0. Jadi si consumption path-nya juga jadi kayak gini. Sama dengan 0, kita bisa pindahin ruas, R star-nya jadi gini gitu. Nah untuk dapetin C-star, kita tahu kalau 1 min gamma dikali Y star dikurang depresiasi KT atau K star di sini. Kita tinggal masukin persamaan K star-nya yang udah kita hitung dari hasil FOC profit dari firm. 1 min dikurang delta K star. K star-nya itu dari sini. Yang sederhana aja. KT sama dengan alpha YT per RT gitu, yang mana RT-nya ini sama dengan si ini gitu. Jadi
kita bisa hitung kayak gini. AY star per RT berarti delta plus rho-nya gitu. Kita sederhanain, C star sama dengan Y star dikali 1 min gamma dikurang delta A per delta plus rho gitu. Lalu kita kan tadi udah tahu ya labor supply-nya segitu dan labor demand-nya juga segini. Kita tinggal cari labor equilibrium-nya. Labor equilibrium-nya ini kita dapetin dengan cara substitusiin WT-nya yang udah kita dapet. Kita langsung copy aja deh. Nah, labor supply-nya jadi L dikurang BCT per 1 min tau W dikali 1 min alpha Y star dikali LT gitu. Nah ini kita bisa sederhanain, bisa kita bagi sama si L star gitu biar sederhana dan dapetin titik equilibriumnya. B terus 1 min si gamma dikurang per 1 rho terus per 1 min tau W 1 min alpha gitu. Dan kita dapat L per L star-nya sama dengan 1 ditambah ini semua per alpha plus rho dibagi 1 min tau W dikali 1 min alpha gitu. Dan kita dapat akhirnya jadi L per 1 plus minim tempat 1 min tau W lalu dikali 1 min alpha dan dikali 1 min gamma dikurang delta A per delta plus rho gitu. Ini adalah L equilibriumnya gitu deh. Yang mana artinya kalau tau W-nya naik, kita lihat tau W itu kan mempengaruhinya di sini ya. Jadi kalau dia naik pastinya si L equilibriumnya ini tuh jadi turun. Jadi kalau TW-nya naik, L star-nya jadi turun gitu. Ada negatif correlation. Oke, selanjutnya kita bahas yang B. Berdasarkan jawaban Anda pada nomor A, tentukan dampak peningkatan labor income tax pada pasar tenaga kerja dan pasar modal dalam short run dan long run. Nah, ini adalah kurvanya. Yang pertama yang short run dulu gitu ya. Jadi, adanya kenaikan tau W, dia nge-shift labor supply-nya ke kiri. Ada penurunan. Artinya ada negative correlation-nya gitu. Dan akhirnya ini menciptakan equilibrium baru. Dari yang semula ada di sini, jadi di sini. Berarti harganya wage-nya naik tapi labor-nya turun gitu. Nah, sedangkan di capital market karena labor-nya turun, si K demand-nya tuh jadi turun, kurva K demand-nya. Sehingga dia ada equilibrium baru, R yang awalnya di sini jadi di bawah sini. Gitu. Jadi ada penurunan R tapi K-nya tetap. So, the short run effects itu ada Y-nya decrease, K-nya no change, R-nya decrease, L-nya decrease, dan W-nya increase. Sedangkan in long run, nantinya bukan cuman curve-nya labor supply aja, tapi karena akhirnya in long run ada depresiasi, jadi K-nya ikutan turun yang menurunkan si labor demand-nya ke kiri gitu. Makanya di sini kita bisa lihat shifting ini tuh justru mengurangi L, tapi wage-nya tetap sama. Nah, terus habis itu di capital market in the long run. Capital market in the long run ini kita tahu ya bahwa si L-nya kan tadi jadi turun gitu di sini.
Nah, karena penurunan L ini, KD-nya tuh jadi turun juga, dia shift ke kiri. Jadinya K-nya turun, sehingga kita bisa conclude kalau long run efeknya dari si increasing in tau W itu Y-nya decrease, K-nya decrease, R-nya no change, L-nya decrease, dan W-nya no change gitu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk cari LD, LS dan L equilibrium ketika pemerintah membiayai both pakai capital income tax dan lump sum tax atau labor income tax. Oke, kita cari tulis dulu KT dotnya. Nah, di sini ini bakal jadi lebih panjang dan lebih kompleks lagi gitu tulisannya karena jadi panjang pol. Oh, wait, jangan lupa ini ada depresiasi ya. Jadi penulisannya kita bisa bilang 1 min tau R terus RT min ini dikali KT panjangnya ditambah baru 1 min gede banget kak, KT ditambah 1 min tau W LT dikurang CT dikurang TT gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat si Hamiltoniannya. Kayak biasa ln CT ditambah B ln L kurang LT ditambah lambda dengan panjangnya ini semua sih KT dot gitu ya guys, sorry kepanjangan takutnya. Nah, kita tinggal FOC-in per CT-nya masih sama, hasilnya repetitif sekali dikurang T sama dengan 0. Per L-nya tentu berubah jadi seperti ini karena ada si labor income tax 1 min tau WT sama dengan 0. Terus terhadap K-nya juga pastinya berubah. Lambda T RT 1 min tau R kurang lambda T depre atau delta gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa cari OCP-nya. OCP-nya ya kayak biasa, dia tuh nanti akan menghasilkan si RT 1 min tau R plus depre plus depre dikurang rho gitu. Ini dari persamaan yang ini dan persamaan yang ini 1 dan 3 gitu. Lalu kita substitusiin si persamaan 1 dan 2, kita bisa sama dengan ini gitu ya. Jadi 1 per CT 1 min tau W kali WT dikali L min LT. Nah, dari sini kita dapat berapa wage-nya BCT 1 min tau W dikali L LT. Dan kita juga bisa dapat labor supply-nya L kurang BCT per 1 min tau W kali WT gitu. Yang mana kalau di sini kita bisa lihat kalau misalnya WT-nya naik berarti labor supply-nya jadi naik juga. Oke, setelah itu kita coba cari dari sisi firm-nya. Kayak biasa ya guys, jadi paling aku akan tulisnya yang inti-intinya dulu aja karena kurang lebih cara hitung dan lain sebagainya tuh masih sama kalau di firmnya. Kita dapatlah dari sini kan, abis itu second step kita FOC, terus kita dapatlah abis ini bisa kayak WT-nya berapa dan RT-nya berapa, kita dapat juga KT-nya berapa gitu ya. Lalu sebenarnya tidak ada perubahan di labor
demand-nya. Jadi kita bisa copy paste labor demand-nya dari yang atas ini juga. Same goes, caranya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita akan recall L supply-nya untuk kita akhirnya dapetin labor. Oh ternyata masih bisa kayak gini sih, jadi oke, aman. Nah untuk dapetin si labor equilibrium-nya sebenarnya kita cukup untuk kayak masuk-masukin kayak biasa. Nah hasilnya nanti jadi seperti ini. Satu min tau W dikali WT, 1 min muat gak nih, alpha depre plus rho dikali 1 min tau R gitu. Nah ini adalah labor equilibriumnya. Dia tinggal kayak gabung-gabungin kayak biasa ya guys. Lalu ditanya nih yang buat nomor D-nya, berdasarkan jawaban Anda pada nomor B, tentukan dampak, kayaknya harusnya nomor C, tentukan dampak peningkatan capital income di short run dan long run. Pokoknya intinya ketika si tau R ini naik gitu ya, dia tuh bisa shift. Yang pertama itu adalah C-nya jadi turun, K-nya juga turun. Akhirnya equilibrium awalnya di sini dia turun jadi ke sini. Tapi kita bisa lihat ya, kalau misalnya di sini labor-nya itu no change, sedangkan wage-nya dia jadi turun gitu. Nah tau R ini dia menaikkan KS-nya, jadi R-nya jadi naik juga. So the long run effects itu Y-nya decrease, K-nya decrease, R-nya increase, labor-nya no change, dan W-nya decrease. Itu buat yang nomor 3. Nah selanjutnya buat soal nomor 4 ini, kita diminta untuk yang pertama buatkan matriks perbedaan antara School of Thought Classic, Keynes, Neoclassic, New Keynesian, dan New Neoclassical Synthesis. Yang intinya teman-teman bisa jelasin bagaimanapun suka-suka kalian. Terus abis itu bisa fokus aja sih kayak mau bahasnya tentang apa, misalnya tentang asumsinya kah, atau gimana peran pemerintahnya kah gitu. Yang jelas kalian bisa jelasin kalau misal klasik dia dibawain oleh Adam Smith dan David Ricardo, dimana asumsinya harga dan upahnya itu fleksibel, dan di sini ada full employment. Terus juga di sini nggak perlu adanya peran pemerintah gitu. Lalu kalau misal Keynes, dia tuh ngerasa kalau peran pemerintah itu penting, dimana harga dan upah itu kaku dalam short run-nya. Kalau Neoclassical, dia harga dan upahnya fleksibel dan dia ada rational expectation hypothesis atau REH, yang mana peran pemerintahnya itu lebih terbatas. Sedangkan New Keynesian ini dia mengasumsikan adanya kekakuan harga dan upah karena pasarnya tidak sempurna, dan dia juga ada REH dan perlu intervensi pemerintah. Dan Neoclassical dia tuh kombinasi gitu loh, kayak SR-nya kayak si Keynes, sedangkan LR-nya kayak Neoclassic, dan dia REH juga. Dia ada stabilisasi di SR dan tinggal disiplinnya di long run. Sebenarnya yang gak ada di soal adalah monetaris. Monetaris ini dia masa-masanya setelah si Keynes by Milton Friedman, yang mana dia ngerasa kalau misalnya moneter ini efektif sedangkan fiskal bisa menciptakan crowding out gitu. Oke. Itu mungkin sekedar tentang matriks perbedaannya. Lalu yang nomor 2, jelaskan perbedaan antara variabel real dan nominal dalam kerangka monetary policy dalam model Keynesian. Lalu berikan contoh. Oke. Yang pertama tentunya kayak biasa gitu ya, namanya variabel nominal berarti dia bisa diukur dalam satuan uangnya gitu. Nah di sini selain itu juga dia tuh bisa terpengaruhi oleh adanya inflasi. Sedangkan kalau variabel real tidak, dia diukur dalam satuan barang atau jasa yang nyata. Terus habis itu contoh dari variabel nominal, dia tuh kayak uang beredar, money supply gitu, atau tingkat bunga nominal,
upah nominal, atau price. Nah, kalau variable real dia tuh output real, tingkat bunga real, upah real, dan tenaga kerja. Nah, di model Keynesian ini kita tahu kalau misalnya kebijakan moneter bisa mempengaruhi variabel normal. Di short run, variabel normal ini kalau dia berubah, dia akan mempengaruhi perubahan di variabel real. Tapi di long run efeknya akan hilang atau kembali jadi semula. Tapi harganya naik. Jadi contohnya kalau misalnya di short run ada kenaikan money supply, suku bunganya itu bakal turun, investasinya naik dan output realnya naik. Tapi di long run outputnya kembali ke tingkat potensial awal, sedangkan harganya sudah naik duluan gitu, udah keburu naik. Karena abis itu kita tahu adanya teori quantitative theory of money. Ini ada di poin 3 yang dibawa sama si Irving ini. Nah, kita disuruh jelasin nih tentang teori netralitas uang di jangka panjang. Kita tahu kalau misalnya MV sama dengan PY, di mana si M ini adalah jumlah uang beredar atau money supply, V-nya ini kecepatan beredar uang atau velocity of money, P-nya ini tingkat harga umum, dan Y-nya ini output real. Nah, jika V dan Y-nya dianggap konstan dalam jangka panjang, maka setiap perubahan M akan menyebabkan perubahan proporsional terhadap P-nya. Artinya, uang hanya mempengaruhi harga, bukan output realnya. Implikasinya apa ke teori netralitas uang? Nah, dalam jangka panjang ini, uang bersifat netral. Peningkatan jumlah uang beredar atau money supply nggak ngubah variabel realnya kayak si output, si tenaga kerja, atau konsumsi. Dia cuma ngubah harga nominalnya. Dan karena kayak gitu, kita bisa simpulkan kalau kebijakan moneter ini hanya efektif dalam jangka pendek. Kalau dibaca dari kurva ini, awalnya ekonomi itu lagi ada di titik A. Semuanya seimbang, harga segitu, output segitu. Namun pemerintah tuh pengen ekonominya bisa jalan lebih cepat, jadi mereka naikin pengeluaran. Dan karena itu kurva IS-nya dia jadi geser ke kanan, yang mana permintaan barang dan jasa jadi naik, ekonomi tumbuh, dan output juga naik dari Y0 ke Y1. Tapi pas ekonomi udah mulai rame nih, harga-harga kan jadi ikutan naik gitu. Nah, karena harga-harga ikutan naik, nilai uang yang dipegang orang tuh jadi turun, kayak nilai uangnya gitu. Uangnya sama tapi kayak daya beli orang-orang jadi berkurang karena harga yang naik. Makanya kurva LM-nya tuh geser ke kiri atas karena uang realnya atau M per P-nya jadi lebih sedikit. Akibatnya bunga naik dikit dan kenaikan outputnya gak sebesar yang di awal. Kayak gitu ya. Itu penjelasan tentang si quantitative theory of money. Sorry, ini kenapa blank? Oke, ya ketukar deh slide-nya. Nah, selanjutnya di nomor 4 dia ada poin B-nya. Ini tentang si monetary policy. Di sini dikasih tahu gitu ya. Jelaskan dengan model matematika dan grafik dari pernyataan berikut. Dampak peningkatan uang beredar dalam jangka pendek di kerangka New Keynesian dengan sticky prices dapat meningkatkan output dan upah realnya. Oke. Nah, kita tahu kalau misalnya di monetary policy ini ada satu model baru, yaitu New Keynesian model. Awalnya kan kita tahu adanya si NGM ya, yang mana NGM ini dia harganya fleksibel dan perubahan terhadap MS-nya nggak memiliki dampak apapun di variabel real atau neutrality of money. Sedangkan kalau di New Keynesian model ini dia fokusnya ke short run. Kenapa? Karena ada si sticky price, yang mana sticky price ini kan fenomena jangka pendek gitu. Dan monetary policy dia cuman punya dampak di jangka pendek. Jadinya dalam long run harga jadi sepenuhnya fleksibel dan dampak kebijakan moneternya itu jadi netral gitu. Dan sedikit tentang New Keynesian model, dia itu membagi firm jadi final goods dan intermediate goods gitu. Yang mana di sini final good atau final output, perusahaan itu jadinya mengambil harga dari intermediate goods sebagai variabel tetapnya mereka, dan perusahaan juga mengambil keputusan output berdasarkan kondisi permintaan dan harga yang ada di pasar. Sedangkan intermediate goods ini merupakan perusahaan monopolistik yang jadinya punya price setting power gitu. Dan kalau misalnya terjadi perubahan harga, mungkin dia nggak langsung nyesuaiin harga, perubahan biaya, jadi dia nggak langsung nyesuaiin harganya karena harganya kaku.
gitu tentang a glimpse about teorinya. Nah, di sini kita perlu membuktikan model matematika dan gambarkan grafik. Jadi kita tahu tadi ada si final goods dan intermediate goods, yang mana final good production ini dia adalah competitive firm gitu, yang mana di competitive firms ini kita Nah, kita tahu yang pertama di final good production dia itu adalah competitive firm. Dan di intermediate goods production dia itu monopolistic firm gitu ya. Nah, abis itu kita tahu kalau misalnya si intermediate goods ini tuh sell differentiated intermediate goods by YI. Jadi kita tahu fungsi produksinya itu jadi AKI pangkat alfa dikali LI pangkat 1 min alfa kayak Cobb Douglas biasa. Lalu dari sini kan kita tahu kalau misalnya si final goods ini mengambil harga barang jasa dari harga barang dari intermediate goods sebagai variabel tetapnya. Nah, kita dapatlah akhirnya kalau si FG dia itu jadi YI 1. Dia akumulasi antara si YI ini. YI itu yang atas ya. YI ini gitu. Yang mana dia constant elasticity of substitution aggregator gitu. Nah, gimana sih cara perhitungan atau pembuktiannya? Kita langsung aja. Yang pertama dari final output. Dia berarti produce final goods gitu ya. Jadi profitnya PY dikurang sum dari si PI dikali YI sama dengan P kali itu YI nya tadi kita tahu N 1 YI epsilon gini dikurang 1 PI dikali YI. Nah, ini adalah final outputnya, yang mana P yaitu price of final good dari Y dan PI itu price of intermediate goods dari YI. Jadi kalau misalnya ada II-nya itu adalah intermediate goods. Di sini kita tahu kalau dia itu kompetitif ya. Jadi firm takes prices as given. Nah, kita FOC-in. FOC-nya jadi 1 per epsilon P terus sum dari si persamaan ini dikurang 1 dikali dikurang PI sama dengan 0. Kita dapat PI nya sama dengan 1 per epsilon dikali P 1 dikurang 1 YI diwakatin 1 gitu. Lalu kita sederhanain, jadinya PI sama dengan P N tulisannya jelek 1 dikali YI min 1 gitu. Nah, dengan kayak gini kita bisa juga dapetin, ingat kalau misalnya N YI gini itu kan sama dengan si Y, berarti ini jadi Y epsilon sama dengan N atau kayak sum dari ini
gitu. Nah dari sini PI sama dengan PY 1 min epsilon YI pangkat epsilon min 1, yang mana kita tinggal pindah ruas PI per PY dipangkatin 1 min epsilon, dan kita tinggal sederhanain 1 min PY 1 min epsilon per PI, seperti itu. Dan akhirnya kita dapatlah YI demand-nya atau demand function-nya adalah P per PI 1 per 1 min epsilon kali Y, dimana ini itu ada demand function dan ini adalah demand elasticity-nya. Kalau misalnya epsilon itu menuju 1, berarti ini bisa aja jadi infinity atau perfectly inelastic gitu. Nah ini baru tentang si final goods. Sekarang kita ke intermediate goods-nya, yang mana tadi kita tahu ini monopolistic firms yang produce intermediate product. Oke, ini adalah si profit function dari intermediate goods-nya. Dan kita assume KI-nya ini fix, jadi only change kalau misalnya ada labor in di short run-nya. Nah, kita recall kalau misalnya si YID itu sama dengan segini gitu ya. Nah, kita tinggal pindah-pindahin ruas PI YI pangkat 1 min 1 min epsilon sama dengan PY pangkat 1 min epsilon gitu. Lalu kita dapat PI PY pangkat 1 min epsilon kali YI pangkat epsilon. Kita tinggal substitusiin ke persamaan ini. Jadi profit function-nya berubah kali YI epsilon kurang WLI kurang RKI gitu. Kita tinggal cari VOC-nya misalnya terhadap si LI, dia tuh jadi epsilon PY 1 min epsilon YI epsilon min 1, terus derivatif dari si ini min Y sama dengan 0, yang mana W-nya sama dengan epsilon PI dikali MPL I, atau epsilon PI dikali 1 min alpha YI LI gitu. Jadi kita tahu labor demand-nya untuk intermediate firm atau intermediate goods production itu jadi seperti ini, alpha PI per W. Given kalau misalnya elasticity-nya itu lebih dari 1, maka dia tuh ada decreasing in W per P-nya gitu. Ya mungkin sebenarnya ini gitu ya tentang si monetary policy. Sebenarnya kita tinggal bukti-buktiin aja, hitung-hitung, dan bisa akhirnya dapat hasil akhirnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau gambar, nanti tuh dia akan seperti ini. Ini W per P, ini L-nya. Nah, dia tuh awalnya kan kayak gini, LS. Terus kenaikan money supply, kalau money supply-nya naik, berarti labor demand itu bakal jadi naik. Makanya dia shift ini ke kanan. Berarti kenaikan ini bikin WP-nya, W per P-nya naik. Terus abis itu W-nya juga jadi naik, labor-nya juga jadi naik. Dan ini semua bikin Y-nya jadi naik, outputnya jadi naik. Ini efek. Ini efeknya gitu.
Yap, sebenarnya itu aja buat studi atau UTS tahun 2024. Terima kasih yang udah nonton, semangat, semoga hasilnya baik dan juga bisa dikerjakan.